Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang kami hormati pimpinan Majelis Tabligh PGM Surabaya beserta staf-stafnya, kami hormati Wakil PJM Bidang Tabligh Muhammadiyah Surabaya, dan yang kami hormati Ketua Majelis Tabligh beserta Sekretaris Se-PJM Surabaya, serta yang hadir pada malam hari ini di acara Raker Majelis Tabligh PGM Surabaya. Mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah, taufik dan rahmat kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa memenuhi undangan Raker Majelis Tabligh PGM Surabaya di tempat yang sangat representatif, walaupun sederhana, artinya kecil tapi sudah cukup ya. Dan ini sudah lebih ruangannya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan di dalam raker ini mendapatkan kelancaran dan kesuksesan serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi pencerahan hidup manusia dari jahiliyah menjadi Islam, dari syirik menjadi bertauhid, dan dari kebiadaban menjadi berperadaban. Mudah-mudahan kita tetap menjadi umat beliau sampai akhir hayat kita, hingga kita menghadap Allah nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Hadirin Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami atas nama PGM Surabaya sebagai wakil yang bidang tabligh, bidang dakwah komunitas, dan bidang MPID yaitu Majelis Pustaka dan Informasi serta Digitalisasi, serta lembaga Klikmu dan Klik Jodohmu. Jadi saya dibagi saham bergambrek di PDM ini ya. Nanti nggak tahu mudah-mudahan bisa jalan semua ya, termasuk anggota digital PDM ini Majelis Tabligh Roni itu juga sebagai salah satu ya yang membidangi IT itu. Nah, ini semua mudah-mudahan bisa berjalan dan bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, khususnya bagi kita warga Muhammadiyah dan umat Islam. Sebetulnya yang di sini juga ada yang senior ya, Yai Ibrahim ini kan senior saya. Jadi sebenarnya PDM-nya beliau, saya ini hanya terusannya ya, yang melanjutkan ya. Ada Dr. Mulyono itu senior ya. Ada Ustadz Kaumin itu di belakang itu ya, tengah. Itu juga senior-senior dan lain-lain ya. Banyak yang dari senior-senior kami itu adalah sebagai guru kami kan gitu ya. Kami melanjutkan beliau-beliau saja. Nah, ini juga kanan saya ini orang-orang besar ya, kepala sekolah keduanya ini termasuk yang utara juga ya. Ini ya
kepala juga KMM itu Korum Mubalek Muhammadiyah Surabaya. Jadi ketuanya beliau. Yang kiri ini adalah ketua kepala ya, kepala Kandepak ya. Yang sampai kiri saya ini Madiun ya, kepala Kandepak Madiun, Dr. Hafid ya. Yang paling ujung itu Ustaz Soleh, ini kepala Kandepak Lamongan ya. Itu hebat-hebat di Masjid Tabligh ya, banyak orang-orang pintar ya. Dan tidak kalah di cabang juga banyak orang yang lebih pintar, hanya tempatnya aja yang berbeda ya. Ini yang kebetulan disuruh ngurusi daerah, jenengan kebetulan disuruh ngurusi yaitu di cabang. Dan di Muhammadiyah itu biasa ya, nggak ada istilah apa ya, istilah isit atau merasa rendah, apalagi seperti ya yang lain itu kalau dari atas turun ke bawah itu down ya, sampai depresi, stres, bahkan ada stroke. Itu tidak laku di Muhammadiyah. Siap Muhammadiyah itu jadi paling dhuwur, juga siap paling bawah. Sudah dikasih contoh oleh pimpinan pusat, yaitu yang pertama adalah A.R. Fakhruddin ya, yang kedua Pak Tim Samsudin. Pak Tim Samsudin dari ketua PP sekarang menjadi ketua ranting di Jakarta. Itu juga biasa, siap, tidak ada rasa rendah diri dan hina, dan tidak ada pula merasa menjadi orang itu tidak baik gitu ya, tetap terhormat ya. Itulah Muhammadiyah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Muhammadiyah. Hadirin bapak-bapak yang dirahmati Allah dan saudara, dari PDM mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Tabligh yang telah melakukan raker untuk menindaklanjuti yaitu program-program PDM atau program-program dari pusat sampai wilayah lalu turun ke daerah, sekarang dilakukan oleh Majelis Tabligh. Mudah-mudahan semuanya itu akan membawa suatu kelancaran dan manfaat bagi kita Muhammadiyah khususnya dan umat Islam umumnya. Yang kedua, mohon maaf bila dalam hal selama ini kita bersilaturahim atau berinteraksi di dalam organisasi Muhammadiyah ada hal yang kurang berkenan. Ini wajar sebagai manusia, tidak lepas dari kelumputan dan kesalahan. Dan mudah-mudahan dengan kesalahan itu akan menjadi pelajaran untuk diperbaiki sehingga akan terkurangi atau bahkan akan sama sekali tidak pernah melakukan kesalahan. Wa'ala. Kemudian berikutnya, hadirin yang dirahmati Allah sementara kami tidak panjang lebar bicara, ini sudah mubalik semua, sudah pinter dalil, bahkan melotok, saking melotoknya sampai hilang. Ini juga nanti malah tidak enak ya. Kami hanya ingatkan aja bahwa ingat kita bersama di organisasi ini bukan lahan pekerjaan, tetapi organisasi ini adalah lahan perjuangan. Jadi sekali lagi kita aktif di organisasi khususnya Majelis Tabligh ini adalah bukan lahan pekerjaan, tapi lahan perjuangan dan pengorbanan. Oleh karena itu ya, kalau berjuang pasti berkorban. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Ini tidak ada ya. Ayatnya sudah jelas. Wajahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum ya. Berjuanglah kamu di jalan Allah dengan dirimu dan dengan harta bendamu. Maka jangan pernah berharap aku aktif di Majelis Tabligh oleh opo, kata tadi ya, oleh opo, oleh bayaran piro, oleh samu piro, toko bendara,
Pak Saiful ya. Jangan harap jatuh. Tidak berharap, tetapi nanti kalau memang Allah memberi dari mana nggak tahu, nggak boleh ditolak, gitu ya, nggak boleh ditolak. Allah pasti akan membalas, ya, akan membalas perjuangan kita asal ikhlas. Oleh karena itu di dalam berorganisasi ini nawaitunya harus diluruskan, nawaitunya harus diluruskan, jangan sampai bengkok. Sudah lurus, insya Allah di situ Allah akan memperhatikan kita. Allah pasti akan nolong kita. Orang yang memperjuangkan agama Allah pasti akan diperhatikan oleh Allah. Jangan khawatir. Siapa yang mikir agama, dunianya katut, insya Allah. Siapa yang mikir dunia, akhiratnya belum tentu katut. Maka pikirkanlah agama. Orang berjuang dengan yang tidak berjuang pasti beda. Allah akan melebihkan orang yang berjuang a'dhamu darajah, derajatnya lebih tinggi daripada orang yang tidak berjuang. An-Nisa ayat 95. Meskipun sama-sama keduanya dapat pahala, tapi yang berjuang akan dilebihkan derajatnya oleh Allah daripada orang yang tidak berjuang. Ya, seperti Bapak sekarang ini yang enak-enak di rumah, walaupun anggota Muhammadiyah, tentu beda dengan kita yang hadir di sini, yang malam ini akan raker ya, untuk yaitu rencana kerja yang kita pikir, kita tuangkan, kita tulis dan kita lakukan. Ini beda, pasti akan dilebihkan Allah daripada orang yang tidak berjuang. An-Nisa 95 itu ya. Dan tadi berjuang harus berorganisasi. Sof ayat 4. Ini kalau tidak berorganisasi tidak berefektif. Hasilnya kecil. Karena itulah Ali pernah menyatakan, yaitu dengan qaulnya, yaitu al-haqqu bila nidhamin yaghlibul batil binidhamin. Suatu kebenaran yang tidak diorganisir dengan rapi maka akan dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisir dengan rapi. Ya, kita berjuang berdakwah ini kalau kita sendiri-sendiri tidak berorganisasi maka kecil. Olehnya paling amplop, ya kan? Itu ya, amplopnya ono sing cilik, ono sing gede, ono sing gede. Ramsti ya, itu diterima aja. Muhammadiyah gak ngergani. Nek wis ngergani berarti itu duniawi. Niatnya wis gak ikhlas. Niatnya boleh amplop. Tapi kalau kita kan gak kayak piro oleh masjid, ya wis diterima. Alhamdulillah, ya. Kayak sama, alhamdulillah. Ojo, dikai cilik, dibuka, besok diundang orang teko. Nah itu berarti mubalik yang tidak ikhlas. Boleh tunyotok ya. Insya Allah kita ini kalau bersyukur akan baik oleh Allah. Dari sisi lain yang kita semuanya tidak tahu, insya Allah ya. Jadi harus yakin, ya. Harus yakin kalau kita ini akan diberi rezeki lewat mana saja. Bukan hanya dari ceramah, bukan hanya dari ngajar, bukan hanya dari yang kita tekuni sekarang sudah jelas secara logika bisa diterima. Tapi insya Allah umat yang takwa yaitu akan diberi rezeki min haitsu la yahtasib. Ya begitu ya, harus yakin kita ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdakwah dengan benar, dengan ikhlas, dengan cerdas, dengan semangat dan dengan yaitu tuntas ya. Jangan hanya kerja-kerja toh tapi tidak cerdas, tidak semangat, tidak tuntas. Itu berarti hanya sesuatu yang sifatnya gunai saja. Hadirin yang kita garap sekarang ini, saya akan mengingatkan saja bahwa ada instruksi dari PDN yang sudah mungkin sudah lama, yaitu bulan Juli kalau tidak salah ya, yang ngajukannya itu, dan itu sudah diinstruksikan oleh ya itu ya, ada di materi ya, itu sudah. Jadi
Saya ingatkan aja, yaitu yang pertama, supaya Majelis Tabligh PJM itu mengetahui ya, dan ini betul-betul instruksi dari PJM yang perlu ditindaklanjuti. Yang pertama, seluruh amal usaha Muhammadiyah wajib mengadakan kajian, yaitu rutin ideologi Muhammadiyah minimal 1 bulan sekali. Ini kalau sudah panjenengan aplikasikan, terapkan ya tesisnya, maka seluruh mubalek ini ya akan bisa mengisi ya, asal sudah menguasai ideologi Muhammadiyah. Dan ini akan menambah suatu kegiatan dakwah kita yang banyak ya, yang dibutuhkan karena kaum kita itu banyak. Masjidnya 150 lebih, sekolahnya 53, ada lagi ya. Sekolahnya berapa Pak Imam? Apa ya? 53 ya. Atau 56, kalau tahu ya pastinya di antara itu, ya. Belum panti asuhannya. Itu kalau semua masing-masing mengadakan 1 kali dalam sebulan, insya Allah kita kekurangan mengisi. Nanti PDM dan Majelis Tabligh itu sinergi bersama untuk misi mereka. Kenapa ini dipentingkan? Ini saya usulkan karena penelitian Denny itu salah satu yang kami jadikan pijakan, di mana setiap tahun Muhammadiyah turun sekitar 4% sampai 5%. Dalam arti penelitian walau kebenarannya ya, benar atau tidak, itu menjadi suatu indikator bahwa banyak ternyata Muhammadiyah itu turun kadernya, sehingga perlu diberi kajian ideologi Muhammadiyah. Karena menurut kami mungkin karena mereka ketidaktahuannya dan tidak pernah dikenalkan dengan Muhammadiyah itu apa, sehingga tidak mengerti dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah hanya dilihat pendidikannya maju, hanya dilihat kekayaannya besar gitu aja, tapi ideologi tidak pernah diberi yaitu ke mereka, sehingga mereka tidak tahu tentang Muhammadiyah. Itu yang pertama ya. Nanti tolong segera ini diwujudkan ya, dalam bentuk yang harus bisa menyebar ke seluruh kaum Muhammadiyah minimal 1 kali dalam sebulan. Yang kedua, semua masjid Muhammadiyah wajib menyelenggarakan program safari subuh ya. Ini penting. Ini yang ngisi juga sama, harus yang nomor yang aktif dan yang punya nomor baku Muhammadiyah diutamakan. Maka dari PDM dan dari Majelis Tabligh dan dari yang lain yang punya kompeten ya. Dari majelis-majelis lain yang punya kompeten, artinya yang juga menguasai tentang ilmu keagamaan dan juga dalil-dalilnya ya, serta baca Qurannya yang standar minimal kan gitu. Nah ini kalau semua masjid 150 gitu, 164 itu semua coba dengan jadwal 1 bulan sekali wajib digarangkan. 164 dibagi 1 bulan ketemu berapa? Nanti akan banyak pekerjaan dari jenengan. Masjid atau musola yang tidak mampu nggak usah bayar. Artinya mobilnya nggak usah dikasih sangu. Nanti yang nyangoni Majelis Tabligh. Dan insya Allah daerah sudah saya katakan, uang yang ada di PDM daripada dipakai yang tidak jelas, pakailah itu cabang yang tidak mampu, yaitu yang tidak mampu menyelenggarakan pengajian karena tidak mampu untuk memberi transport mubaliknya. Biar itu nanti disusun oleh Majelis Tabligh, dibuat proposal, diajukan kira-kira yang butuh subsidi itu berapa masjid, berapa kali mubalik yang dikirim, berapa RP-nya sekali isi. Itu diajukan SDM gitu ya. Sehingga pekerjaannya akan banyak. Selain kajian ideologi, ada safari zibu ya. Itu sudah berapa nanti? Jangan gak lele besanku ya. Nah itu. Kemudian yang ketiga, setiap masjid Muhammadiyah
ini hendaknya memberi kontribusi infak kepada persyarikatan, ya, itu sebanyak 2,5% dari hasil murni. Artinya setelah dipakai operasi untuk segala macam itu, sisanya itu diambil 2,5% untuk diinfakkan ke persyarikatan. Ya, ya tidak sampai 2,5% sesuai dengan konsep fikih, ya, atau Al-Quran. Coba itu saja paling masjid ada yang mungkin 5.000, ada 10.000, mungkin ada yang 100.000, mungkin ada yang lebih, ya. Jadi yang hasilnya besar ya tentu lebih. Ini adalah demi untuk dakwah. Bagaimana Masjid Tabligh bisa jalan kalau tidak didukung dari yaitu amal usaha Muhammadiyah masjid. Nah, ini semua juga nanti bisa dipakai untuk programnya tabligh, membantu mushola masjid yang tidak mampu itu, sehingga mereka jangan dibebani lagi, yaitu kita yang memberi subsidinya. Itulah gambaran kami seperti itu, ya. Kemudian yang keempat adalah setiap masjid Muhammadiyah wajib yaitu menyantumkan nama Muhammadiyah di dalam masjidnya. Jadi yang benar masjid itu misalnya adalah Masjid Taqwa Ranting Muhammadiyah mana gitu, ya, atau Masjid Taqwa PCM, ya, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bubutan. Ya, itu harus supaya Pak, supaya jelas dan nggak usah takut Pak, nanti kalau dicantumkan Muhammadiyah jamaahnya nggak ada, jangan. Itu berarti tidak jelas, ya. Kalau kita sudah niat Muhammadiyah itu maka sa'amalu saja juga jangan ragu-ragu menyantumkan Muhammadiyah, ya, kecuali yang memang tidak milik Muhammadiyah, ya, yang masih misalnya pembinaan, ya, binaan Muhammadiyah atau fasum, nah itu wajar, ya, ya usah tidak dicantumkan, tidak apa-apa, itu kan bukan hak kita kan gitu, ya. Nah, walaupun di sana pengurusnya ya Muhammadiyah kan banyak, ya, tapi itu belum. Lalu yang kelima yaitu semua tempat ibadah masjid atau musola, hendaknya musola ini kalau bisa, ya, dijadikan masjid, jangan musola, ya, itu ini seharusnya begitu. Jadi ada di Kenjeran itu, PCM Kenjeran, Bapak yang kami hormati, tidak ada istilah musola di sana. Jadi mencontoh itu Kenjeran, ada Kenjeran mana? Nah ini, ya, tidak ada musola, ya, semua masjid. Jadi tidak ada musola. Kenapa kok semua masjid? Karena itu akan beda, ya. Kalau masjid bisa ada kegiatan Jumatan, juga ada kegiatan infak, kan gitu, ya. Tapi kalau musola paling dipakai sholat, ya, 5 waktu itu pun jarang-jarang, ya. Tapi kalau masjid insya Allah lebih daripada musola. Kalau bisa, kalau belum bisa ya nggak apa-apa, gradual, ya. Kalau ini, kemudian yang berikutnya keenam, semua pemateri kajian umum maupun khotib Ramadan, khotib Jum'ah, Idul Fitri, Idul Adha, Darul Arqam, sekolah, ya, dan sebagainya, itu hendaknya yang mengisi adalah wajib, ya, wajib kader Muhammadiyah. Kalau bila perlu yang punya NBM, ya, dan tidak punya jangan. Iya, jadi Pak. Jadi Masjid Tabligh kecil, ya, masih banyak masjid yang diisi oleh orang lain. Karena apa? Karena takmirnya itu adalah raja-raja kecil di bawah, ya. Jadi dia tidak mempedulikan kesyarikatan. Ranting gak digubris, majelis tabligh gak digubris, bahkan cabang pun gak digubris. Itu ada masjid seperti itu, ya. Nah ini jenengan harus berani bahwa itu milik Muhammadiyah, itu adalah milik persyarikatan, dan persyarikatan dibina di bawah pembinaan Masjid Tabligh cabang, maka mereka itu harus kita dekati, beri pemahaman supaya mereka tidak menjauhi dari kita persyarikatan. Ini tanggung jawab, ya, kita Masjid Tabligh khususnya di cabang, gitu, ya. Nah itu jangan sampai diisi orang lain, buyar nanti, ya. Tujuan kita sudah jelas,
yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Mereka lain bahkan bikin gaduh, ya. Misal contoh banyak itu ya, Muhammadiyah menyatakan bahwa zakat fitri boleh beras, boleh uang. Mereka ceramah di Masjid Muhammadiyah haram bid'ah pakai uang. Nah itu kan bahaya kan. Ya, seperti ini yang harus disikapi. Jangan sembarangan ya nglebokke wong dianggap wis pokoke wong pinter kok, wong iso ceramah, kanca Qur'ane yo apik. Belum tentu isine padha kan. Kita paham Muhammadiyah ini punya yaitu rumah sendiri dan kita punya doktrin sendiri, punya paham sendiri, dan rumah ini tidak boleh dimasuki oleh paham lain. Itu harus dijaga kuat, ya. Jangan menjadi lemah. Nanti kalau lemah, wes dieksekusi kabeh kita ya. Nah, karena itu hati-hati, terutama sekarang yang bisa masuk itu kan salafi ya. Nah itu salafi ya, hati-hati ya. Tapi kalau salafi gabung untuk jamaah nggak masalah. Nanti kalau dia mualaf, alhamdulillah kan gitu ya. Jangan sampai justru jamaah kita yang dibawa ke sana. Mereka salafi yang harus masuk pada kita kan gitu ya. Ya memang yang paling bisa itu mirip kan Muhammadiyah ya. Makanya yang salafi itu tidak akan masuk ke NU gitu. Karena apa? Pasti tidak boleh ya. Dan pasti diusir gitu. Karena jelas paham yang beda, yang mirip-mirip dengan Muhammadiyah sehingga bisa masuk ke Muhammadiyah. Maka takmir nanti Bapak dari Majelis Tabligh harus suruh hati-hati ya. Yang terakhir yaitu instruksi daerah itu yang 7 ya. Semua pimpinan Muhammadiyah dari tingkat daerah sampai ranting, jadi majelisnya dan segalanya itu dia usaha semuanya itu wajib mengikuti kajian pencerah. Ini tempat silaturahim 1 bulan sekali loh Pak. Jadi kalau tidak kita yang mengisi dan tidak dengan yang menyebarkan ke teman-teman yang ada di cabang, ya, itu nanti kajiannya sepi. Padahal target kita dulu adalah minimal 1.000, bisa 3.000, ya. Ini yang belum diamalkan oleh kita bersama. Guru kita itu berapa Pak? Surabaya. Dulu dan karyawan 2.000 ya. Belum masjid ya, takmirnya, belum panti asuhan dan sebagainya. Maka semuanya kajian putra itu bisa mencapai 3.000 sampai 5.000. Ya setiap bulan itu adalah tempat silaturahim kita semua setiap bulan sekali. Mau apa lagi? Kita nggak punya tahlilan, kita nggak punya yasinan, tidak punya istighosa, ya, nggak punya khol, nggak punya apa-apa. Lainnya kajian silaturahim cerasa ulang bisa ya, males teko. Nah, itu yang harus kita sosialisasikan keras atau betul terus menerus supaya jamaah kita terutama pimpinan itu ya seneng ngaji. Disinilah kelemahan kita ya, sudah nggak seneng ngaji itu. Padahal kumpul tok, gitu. Itu silaturahim. Oleh ilmu, gak oleh ilmu, wis dijamin masuk surga. Ya karena niatin untuk ilmu, ya. Itu kan sedihnya jelas itu sokai terkenal itu ya umat masyarakat tarikon ya kami suruh ilman sahallahu lau tarikon ilal jannah. Jelas. Jenengan teko wis rungguh niate ikhlas ngaji, ngerti gak ngerti tetap dimudahkan masuk surga. Ngaji nang YouTube ora enak jaminan masuk surga. Oleh ilmu, gitu. Oleh pahala, oleh, tapi gak dijamin masuk surga. Bedane ngono. Nang majelis dijamin masuk surga, nang YouTube ora dijamin masuk surga. Kadang-kadang jamaah kita itu minter ya Allah, api nang YouTube kok timbang ngaji. Lu ciri sopo keliru kok gak ngerti hadis sama ya. Dari hadis itu sih jamin masuk surga itu melok ngaji majelis duduk nonggone YouTube gitu loh. Nah ini kita sebarkan ya tabligh di mana-mana supaya itu bisa loh. Dan kemudian saya tambahin dikit supaya majelis tabligh jangan itu berkutat di intern Muhammadiyah. Kalau bisa
surati itu masjid-masjid umum ya, yang kiranya sama dengan kita amalnya walaupun bukan Muhammadiyah, bahwa Masjid Tabligh menyediakan mubalik, menyediakan qorid ya untuk acara apa aja, Idul Fitri, untuk Ramadan, untuk nikahan misalnya gitu ya. Loh itu bisa, nanti bisa adalah pekerjaan jenengan oleh pahala akhirat, oleh pahala dunia. Insya Allah ya. Ini kalau kita jadi harus intervensi keluar. Jadi itu ya, tambahkan bahwa harus ke depan ada program bikin surat, kami kirim boleh-boleh yang mumpuni dulu ya, biar nanti terkesan bagus, begitu mereka tertarik akan minta terus ke Majelis Tabligh ya. Nah gitu, insya Allah nanti dengan semua juga harus meningkatkan SDM-nya ya, jangan dodolan terus, nggak pernah golaan. Jadi ini adalah fatwanya Pak Ustadz Khairuddin ya, Yai Cowi panggilannya ya. Jadi awakmu jadi mau balik kok dodol tok ae, ora golaan. Sesuai lantai dodolanmu. Ya dodolan ya golaan gitu ya. Jadi ya artinya ya ceramah, ya ngaji kan gitu ya, supaya ilmunya tambah gitu. Ngaji terutama ada gurunya ya, dan bukan ngaji-ngaji yang di luar gitu. Saya kira mungkin itu ya, mudah-mudahan bermanfaat, waktunya sudah banyak ya, dan semoga bisa membawa sebagai pengantar ya untuk raker pada malam hari ini. Mudah-mudahan nanti lancar dan menghasilkan satu yang baik program dan bisa dilaksanakan. Maka perlu dibuka lagi, tidak usah. Maka dengan ini kita apa ini? Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja Majelis Tabligh Muhammadiyah se-Surabaya dibuka secara resmi. Semoga dengan semua sehat walafiat, bisa mengikuti kegiatan sampai selesai, dan pesannya panitia nanti jangan pulang dulu sebelum kom banyu anget. Ya itu biar nanti capek-capeknya linu-linunya hilang. Insya Allah gitu ya. Insya Allah. Kenal juga bermaaf. Nasrullah wa fathul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.